Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore kepada peserta, tentunya juga 5 menit sebelum acara dimulai, Ayah Bunda dimohon untuk mematikan mikrofon demi kelancaran berlangsungnya acara webinar sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya dan salam sejahtera. Yang terhormat kepada Dewan Pembina Kyai Haji Abdullah Muaz, SPDI MSC, dan seluruh keluarga besar Yayasan Ma'rifatus Salam. Yang terhormat narasumber Ayah Irwan Renaldi, serta yang kami banggakan kepada Ayah Bunda yang hebat yang sudah bergabung dalam webinar ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmat-Nya kita masih berkumpul bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang sangat luar biasa. Meski diadakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, acara yang diadakan adalah parenting dengan tema tips dan trik memilih sekolah yang aman dan ramah anak. Dan sangat antusias sekali pada kesempatan kali ini, saya, Tia Dinasti, yang tentunya akan memandu webinar yang sangat luar biasa ini hingga sampai selesai. Berikut susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawah, yang ketiga adalah sambutan, yang keempat adalah pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Acara selanjutnya yakni tilawah yang akan dibawakan oleh Ustadz Koji. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن
تك مثقال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustadz Goji yang sudah membawakan tilawah hari ini. Semoga kita diberikan keberkahan sampai akhir acara ini. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Dewan Pembina yaitu Kiai Haji Abdullah Muaz SPDI MSc. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ayah bunda yang kami hormati, supaya tidak banyak makan waktu karena acara ini sangat penting, kita to the point saja. Pada seluruh keluarga besar Ma'rifatus Salam, pada wali santri dan ayah bunda santri Ma'rifatus Salam yang kami hormati, dan pada para undangan yang mungkin pada hari ini hadir, yang kami sangat banggakan. Kita bersyukur kepada Allah atas inisiator untuk menyelenggarakan acara ini. Kita sama-sama tahu bahwa manusia itu sangat multidimensi, berbagai aspek, mulai dari aspek jasadiyah, ruhiyah, dan fikriyah. Sehingga ketika kita bicara pendidikan itu bobotnya bobot fakultas. Dulu ada namanya IKIP gitu ya. Kata-kata keguruan itu menjadi sebuah lambang supremasi bahwa pendidikan itu mempunyai bobot yang sangat besar. Dari aspek jasadiyah saja, di situ ada ilmu kimia, ada ilmu gizi, ada ilmu kedokteran, ada ilmu macam-macam dari aspek fisiknya gitu ya. Belum aspek psikis. Jadi berbagai kumpulan-kumpulan disiplin ilmu berpadu sedemikian rupa membentuk sebuah kerangka baru lagi untuk menumbuh kembangkan manusia dalam seluruh aspek kehidupannya. Sehingga menjadi tidak bisa disepelekan gitu. Kadang ketika ya mohon maaf ya ada teman-teman yang sangat antusias untuk membangun lembaga pendidikan, kemudian mengajak kita bergabung, tapi yang mengajak itu kadangkala belum atau tidak punya latar belakang pendidikan, sehingga mudah sekali
membuat simplifikasi gitu ya, memudahkan. Dan dari pemakaian kata saja suka kita bisa menilai. Misalnya mencetak hafiz Al-Quran. Aduh, kata mencetak itu bagi saya luar biasa. Kalau buku barangkali ya mencetak gitu. Nah ini contoh gitu betapa ada orang yang sangat memudah-mudahkan persoalan pendidikan ini. Karena itulah maka kita terus berupaya untuk bagaimana caranya memiliki sistem yang akan punya apa ya, kemampuan sosialisasi massal masif kepada seluruh insan manusia, yang kemudian kita kemas demikian rupa menjadi sangat seinstan-instannya agar masing-masing manusia ini di level tugasnya masing-masing dia berperan gitu satu sama lain. Karena kalau kita lihat ya, yang pertama tentu saja kita berupaya untuk tidak pernah henti-hentinya terus mengikuti perkembangan, mengikuti semua berbagai macam ya sosialisasi, seminar, workshop, dan sebagainya. Sampai hari ini pun saya bersama istri selalu mengikuti dari berbagai kegiatan-kegiatan yang saya lihat di YouTube, yang baru-baru terus gitu ya, kita ikuti perkembangan. Karena memang 6 tahun saya agak lulus-lulus di Fakultas Tarbiyah. Tarbiyah itu kan pendidikan artinya. Akhirnya saya nganggap masih sangat kekurangan gitu ya, terus saja. Jadi yang pertama, marilah sama-sama kita tidak pernah berhenti, bosan untuk terus mengkaji, memperkaya diri, meningkatkan wawasan keterampilan kita tentang pendidikan itu sendiri. Yang kedua, sesuai dengan tadi yang saya katakan multidimensi, maka kata kunci yang sering diulang-ulang yaitu kata kunci terpadu, ya mulai dari TKIT, SSDIT, SMPIT, SMAIT, perguruan tinggi Islam terpadu dan sebagainya, kita muhasabah, kita kaji ulang betulkah memang kata terpadu itu minimal ngerti dulu gitu ya. Ngerti nggak kita kata-kata terpadu itu? Ini menjadi sebuah tantangan baru buat kita, jangan sekedar klaim atau sekedar komoditas bisnis untuk menaikkan jumlah pendaftar, nauzubillah. Tetapi betul-betul memang kita yakini bahwa kita sudah memiliki konsep apa itu terpadu. Kita mulai dari aspek pada diri manusia itu sendiri tadi kan, aspek ruhiyah, jasadiyah, fikriyah, aspek kognitif, aspek afektif dan seterusnya. Kemudian manusia dengan lembaga pendidikannya, apakah sudah terpadu? Kemudian lembaga pendidikan dengan berbagai perangkat-perangkat di dalamnya, gitu ya. Misalnya sebuah boarding, ketika dia bicara jasadiyah, apa dapurnya sudah steril untuk tidak memberikan racun kepada anak-anak didiknya sehingga anak didik itu pagi tidak malas bangun dan seterusnya. Berarti ada makanan yang salah jika segala sesuatunya lebih banyak tidurnya misalnya kan. Bangun ngantuk, habis zuhur ngantuk, belajar di kelas ngantuk. Nah ini ada yang salah dengan makanan dan seterusnya ya. Jadi berbagai perangkat-perangkat di dalam lembaga pendidikan itu sendiri kita yakini harus sudah betul-betul terpadu. Kemudian dilanjutkan lagi dengan masyarakat, apalagi yang bukan boarding. Apakah kita sudah memiliki konsep bagaimana keterpaduan antara sekolah dengan masyarakat, antara sekolah dengan masjid, antara sekolah Lanjut. Mohon maaf, kayaknya di sananya lagi ada trouble. Lanjut aja, Bu. Ya, ada kendala sinyalnya, Bu ya. Kita tunggu beberapa detik lagi ya, sebentar ya. Ayah Bunda sebentar. Oke, mohon maaf ya Bunda, untuk sambutan dari Dewan Pembina Kiai Haji Abdullah Mu'az SPDI MSc. Terima kasih.
selanjutnya, acara yang kita nanti-nantikan, pastinya ya, yang kita tunggu-tunggukan, yaitu materi sekaligus diskusi mengenai profil terlebih dahulu, yaitu tentang profil dari Ayah Irwan. Pastinya nama lengkapnya adalah Irwan Rinaldi, biasa dipanggil Ayah Irwan, adalah tokoh parenting. Ayah Irwan Rinaldi adalah inisiator program acara DAI Cilik di TPI, pemeran Ustadz Rahmat Abdullah dalam film Sang Murabi. Kelahiran Dusun Bioro, Bukit Tinggi, pendidikan terakhir di Universitas Indonesia, serta di salah satu sekolah tinggi filsafat di Jakarta, pakar parenting ayah untuk semua, trainer, penulis buku. Ayah untuk Semua merupakan sebuah lembaga independen dengan ruang lingkup kegiatan yang terfokus pada sosialisasi peran ayah dalam pengasuhan gerakan Ibu Negeri, menganugerahi penghargaan Ayah Pejuang 2017 kepada 9 ayah atas dedikasinya dalam keluarga dan masyarakat. Pada kategori ayah pejuang keayahan, nama Irwan Rinaldi menjadi pilihan yang terbaik dan dikenal atas dakwahnya menekankan peran ayah di dalam rumah tangga. Wah, Masya Allah banget ya. Kita tunggu-tunggu, kita panggil saja narasumber kita yang super luar biasa, yaitu Ayah Irwan Rinaldi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semua, ustaz dan ustazah semua. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya sebenarnya tidak terlalu berkompeten untuk membicarakan ini karena sekolah ini, pesantren ini, ketuanya adalah guru saya, Ustadz Abdul Muaz. Dan tadi beliau sudah berbicara dan baru berbicara hanya sekitar 10 menit, tapi sudah sepertinya kita mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa dari beliau. Saya izin ke Ustadz Abdul Muaz untuk ini bukan seorang pakar gitu, tapi hanya untuk sharing saja. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, ustaz dan ustazah semua, saya mau cerita tentang bagaimana memilih sebuah sekolah tapi dari sisi pengasuhan. Jadi karena saya membatasi diri karena tidak punya kemampuan dalam persoalan pendidikan, pedagogi dan lain-lain, jadi saya membatasi diri ke persoalan pengasuhan saja. Salam dan salam Rasulullah Muhammad SAW dan salam dan salam Rasulullah Muhammad SAW. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Saya share bahan ayah dan bunda yang Allah SWT, judul yang saya pilih adalah Pilih Sekolah dari Sisi Pengasuhan. Ini lagi-lagi saya membatasi diri karena keterbatasan pengetahuan saya dari soal pedagogi, dari soal pendidikan. Saya hanya mendiskusikan kepada ibu dan bapak persoalan lebih kepada sisi pengasuhan. Kenapa kita perlu membicarakan memilih sekolah ini? Karena ada banyak pertimbangan-pertimbangan akhir-akhir ini. Salah satu yang mungkin Bapak dan Ibu sepakat insya Allah bahwa menghebatkan anak, mengasuh anak-anak, membangkitkan potensi anak-anak, itu kita nggak bisa lakukan sendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa kita hanya berdua dengan pasangan kita dengan keluarga kita, ternyata tidak bisa. Kita membutuhkan ada pihak yang ketiga. Nah, pihak yang ketiga itu salah satu yang paling dominan sekarang di Indonesia adalah pihak sekolah. Mau seperti apapun sekolah itu, ada yang SDIT, ada yang terpadu, ada yang sekolah alam, ada yang pesantren, ada yang boarding, dan lain-lain. Pada hakikatnya itu adalah kita kerjasama antara orang tua dengan pihak yang lain untuk menghebatkan anak-anak kita, insya Allah. Kemudian ayah bunda yang berkonsumsi ta'ala, kenapa kita membicarakan ini? Ada banyak hal, salah satunya saya mencatat bahwa ketika kita membicarakan kita memilih sekolah itu karena memang Allah mengingatkan kepada kita bahwa anak-anak khususnya itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayah bunda, ustaz ustazah setuju dengan hal yang semacam ini.
Amanahnya itu adalah dua hal, yaitu amanah pertumbuhan yang orang sering menyebutnya dengan amanah tubuh dari anak-anak kita, ke amanah jasad dari anak kita, kemudian amanah perkembangan. Nah, sebagian para ahli menyebutkan perkembangan itu amanahnya ada 4 itu ya Bunda ya. Ada amanah perkembangan spiritual, emosional, sosial, dan intelektual. Jadi amanahnya kepada kita, kepada kedua orang tua, itu ada 5 sebenarnya. Tidak hanya sekedar mengurus fisik anak-anak kita, tapi kita juga mengurus persoalan spiritual anak kita, mengurus perkembangan emosional anak kita, mengurus perkembangan intelektual dan sosial anak-anak kita. Jadi kalau kita di pihak sekolah itu bekerja sama dengan pihak sebuah sekolah atau sebuah lembaga pendidikan, berarti kita harus menyamakan persepsi ini lebih dahulu, gitu ya Ayah Bunda ya. Jadi sekolah itu tidak hanya mengurus persoalan intelektualnya saja, tapi sekolah itu dipastikan juga mengurus persoalan perkembangan aspek 5 aspek atau 4 aspek selain hanya perkembangan spiritual saja. Nah, amanah dari Allah Subhanahu wa taala ini sudah barang tentu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa kita mengasuh dan mendidik anak kita tidak hanya sekedar saja, tetapi kita betul-betul seperti yang Ustadz Muaz sampaikan tadi, kita mencari ilmunya, kita berikhtiar sehabis-habisnya, nanti kita bekerjasama dengan orang lain, kita cari lagi ilmu kita berdoa kepada Allah, ikhtiar kita sehabis-habisnya. Karena apa? Karena memang suatu saat nanti Allah akan minta pertanggungjawaban kita, terutama para orang tua. Ayah dan bunda yang dimiliki Allah SWT. Yang kedua alasannya adalah kenapa kita membicarakan memilih sekolah. Ya, saya menuliskannya memilih sekolah yang benar, baik dan benar itu karena ada lagi amanah yang Allah berikan kepada kita, yaitu jangan meninggalkan anak-anak yang lemah gitu. Kalau di dunia parenting itu ayah dan bunda yang dimiliki Allah SWT, anak-anak yang lemah itu adalah anak-anak yang usia biologisnya lebih maju atau lebih cepat matangnya dari usia psikologisnya. Itu anak-anak yang lemah. Nah, tugas kita adalah kita bekerja sama dengan orang tua, kita bekerja sama dengan pihak sekolah. Target kita adalah bagaimana usia psikologis anak lebih maju dari usia biologisnya. Jadi target bapak dan ibu di rumah adalah supaya usia psikologis anak-anak kita lebih matang dari usia biologisnya. Target sebuah sekolah, apakah itu boarding, pesantren, terpadu, sekolah alam, homeschooling, dan lain-lain, targetnya adalah supaya usia psikologisnya lebih maju dari usia biologisnya. Itulah sebabnya kenapa misalnya kita di dalam rumah kita, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu punya anak umur 0 sampai kelas 3 SD, itu pasti berbeda cara memujinya dengan anak-anak yang kelas 4 SD ke atas. Gitu ya Ayah Bunda ya. Kenapa kita berbeda memujinya? Karena memang proses tahap perkembangannya berbeda. Atau mungkin gini Ayah dan Bunda, kalau kita misalnya kalau di sekolah ya, kalau di sekolah kelas guru yang pegang, kalau misalnya di SD, guru yang pegang kelas 2 SD, openingnya pasti berbeda dengan opening guru kelas 5 gitu. Kenapa berbeda? Karena memang tahap perkembangan anak-anak kita berbeda. Ayah dan bunda yang dimiliki Allah SWT, kalau membangunkan anak di pagi hari, kalau berbeda umurnya, pasti berbeda cara membangunkannya. Kenapa? Karena memang tahap perkembangannya juga berbeda. Bayangkanlah kalau anak bapak dan ibu, ayah dan bunda kelas 4 SD dibangunkan seperti anak kelas TK gitu. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah usia psikologisnya nggak berkembang. Usia psikologisnya nggak lebih matang dari usia biologisnya. Jadi sederhananya ayah bunda adalah kenapa kita harus memilih sekolah supaya usia psikologis anak kita lebih maju dari usia biologisnya. Karena target keberhasilan dalam sebuah pendidikan dan pengasuhan itu adalah usia perkembangan lebih matang dari usia biologisnya. Jangan sampai mungkin nanti kita mempunyai anak ketika umur 15 tahun ke atas, atau ketika dia umur 30 tahun ke atas, umurnya 30 tahun secara fisik, tapi menyelesaikan masalahnya seperti anak umur 20 tahun. Atau jangan sampai nanti na'udzubillah min dzalik, kita berumur sudah 50, sudah 60 tahun secara psikologis, secara fisik, tapi perangainya seperti anak berumur 25 tahun. Itu catatan saya kenapa kita harus mendiskusikan betul, kita harus memilih betul, memilah betul pihak ketiga ini, sekolah yang mana yang harus kita pilih, insyaallah. Kemudian ayah bunda yang dimiliki Allah Ta'ala, kalau kita melihat sekarang ada fenomena menarik ketika pasca pandemi ini, ada dua hal yang paling menarik di dalam diri anak-anak kita. Satu namanya perubahan pembelajaran, dan kedua perubahan pengasuhan. Ini terjadi selama hampir 2,5 tahun.
Nah, anak-anak kita secara resmi oleh pihak pemerintah, anak-anak kita mengalami dua hal ini. Sekarang ini mengalami ada stres akademik dan ada mengalami stres pengasuhan. Nah, stres akademik dan stres pengasuhan ini, kalau stres akademik itu terjadinya ketika anak-anak kita proses pembelajaran yang terjadi ketika dia ada di pembelajaran online yang selama hampir 2,5 tahun itu. Kemudian perubahan pengasuhan itu terjadi di anak-anak kita adalah ketika bapak dan ibunya lebih dari 2 tahun, bapak dan ibunya yang selama ini mungkin ya bapak ibu ya, selama ini mungkin bapak ibunya sibuk bekerja, kemudian selama pandemi itu bapak ibunya harus di rumah gitu. Jadi bapaknya tiba-tiba yang selama ini nggak tahu cara membangunkan anak, tiba-tiba membangunkan anak gitu ya. Maka terjadilah banyak stres gitu. Yang bapak dan ibunya selama ini ketika berangkat anaknya masih tidur, kemudian sekarang ketika di pandemi itu bapak dan ibunya harus di rumah, dan bapaknya ketika misalnya mengapresiasi anaknya atau menegakkan disiplin anaknya, bapaknya nggak tahu atau ibunya nggak tahu. Nah, terjadilah stres pengasuhan itu. Dan alhamdulillah ayah dan bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ala kulli hal, salah satu produk dari stres akademik dan stres pengasuhan di Indonesia itu adalah melahirkan anak-anak Indonesia yang sekarang hampir 20 juta jumlahnya yang mengalami depresi. Gitu, depresi itu adalah salah satu penyebabnya adalah ketika dua hal yang terjadi selama pandemi ini, stres akademik dan stres pengasuhan. Nah, ayah bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, fenomena berikutnya yang paling menarik juga di Indonesia adalah Global Parent Survey. Itu sebuah survei internasional yang hampir 2/3 dunia berlangganan dengan Global Parent Survey ini. Bapak Ibu bisa cek ini ya, bisa searching di Global Parent Survey ini. Melakukan penelitian gitu antara bagaimana kultur rumah dan kultur sekolah dalam mengasuh dan mendidik anak-anak. Indonesia di dalam survei itu ditempatkan pada ranking yang kedua. Ranking kedua itu maksudnya Indonesia nomor 2 lah gitu. Apanya yang nomor 2? Jadi ditanyakanlah kepada orang tua di Indonesia dalam survei itu, kalau rencana menghebatkan anak-anak itu, ya tanggung jawab menghebatkan anak-anak itu adanya di rumah apa di sekolah gitu. Sebagian besar orang tua Indonesia menjawabnya sekolah. Gitu. Kemudian ditanya lagi bagaimana cara siapa yang akan bertanggung jawab membentuk karakter, membentuk akhlak, membentuk adab itu. Sebagian besar orang tua Indonesia menjawabnya adalah sekolah. Nah, intinya apa Bapak dan Ibu? Hampir sebagian besar orang Indonesia itu menyerahkan anak-anaknya kepada pihak sekolah dengan harapan yang sangat luar biasa kepada pihak yang sekolah. Nah, yang terjadi apa? Kita bisa melihat dari dua sisi. Satu, positifnya adalah berarti memang kepercayaan terhadap sekolah itu sangat luar biasa sekarang, ya ayah dan bunda ya. Dan hal yang satu dari sisi lagi adalah bagaimana ayah dan bunda kemudian benar-benar banyak menyerahkan yang sebenarnya itu adalah kewajiban dari orang tua tapi diserahkan kepada pihak sekolah. Nah, itulah ayah dan bunda salah satu sebabnya kenapa menjadi penting kita membahas bagaimana memilih sekolah itu menurut sisi pengasuhan yang saya tahu. Nah, ayah bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara memilihnya? Saya membuatkan beberapa poin-poin yang ini poin-poin ini nanti bisa kita diskusikan. Yang pertama adalah memilih sekolah itu pilihlah sekolah yang rendah hati. Nah, maksud saya begini Bapak Ibu, sekolah yang rendah itu adalah sekolah yang mau jadi pembantu bukan pelaku. Jadi maksud saya begini, jadi jangan sampai kita memilih sebuah sekolah yang tiba-tiba sekolah itu mengakui dirinya dia adalah pelaku utama di dalam persoalan mengasuh dan mendidik anak-anak gitu ya. Jadi tetaplah menurut hemat saya sekolah yang baik itu sekolah yang kalau berhubungan dengan rumah itu tetap menempatkan diri orang tua itu sebagai pelaku utama, sebagai narasumber utama, sebagai coach utama, sebagai pembimbing utama, sebagai muallim pertama, sebagai muadib pertama, sebagai murabi pertama. Nah, ayah bunda yang berkah taala. Saya saya melihat gejala saja Bapak dan Ibu ya, karena juga bergerak di bidang sekolah. Saya melihat mungkin ada beberapa sekolah yang kemudian tiba-tiba mengambil sebuah porsi yang ada di orang tua ini dengan menyiapkan semua fasilitas yang sangat luar biasa, tapi tanpa sengaja sebenarnya mengambil alih semua peran-peran dari orang tua. Kemudian yang kedua adalah sekolah yang rendah hati itu menurut saya adalah sekolah yang tidak merampok dalam tanda petik hak pengasuhan orang tua. Jadi misalnya ayah bunda tidak mengambil alih semua gitu, apakah itu pembentukan akidah, pembentukan akhlak, apakah itu urusan intelektual, urusan sosial, urusan emosional, urusan semua 5 aspek perkembangan anak manusia itu, tumbuh kembang anak manusia itu
itu nggak diambil alih oleh sekolah gitu. Sehingga orang tuanya benar-benar datang ke sekolah itu hanya nitipin aja. Kayak orang nitipin paket gitu Bapak Ibu ya. Nitipin sesuatu. 6 bulan sekali dia cek. Gimana anak saya? Udah soleh apa belum? Udah pinter apa belum? Udah soleh apa belum gitu. Tetapi orang tuanya nggak melakukan proses gitu. Nggak ikut melakukan proses bagaimana menghebatkan anak-anak. Yang berikutnya adalah tadi sudah disampaikan juga secara sederhana, secara singkat oleh Ustadz Abdul Muaz, yaitu sekolah yang tidak berbohong atau menipu demi industri. Gitu. Jadi ayah bunda yang SWT adalah sekolah yang kalau menurut hemat saya adalah sekolah yang baik dan benar itu, sekolah yang rendah hati itu adalah sekolah yang tidak menjual, ya tidak menjual, tidak mempromokan, tidak tidak mempromokan persoalan hanya fasilitas gitu. Jadi misalnya apa, masukinlah ke sekolah kami nanti misalnya playgroundnya 2 hektar misalnya gitu ya bunda ya, masukinlah sekolah kami AC di dalam ruangan itu ada 3 atau 4 AC gitu. Itu boleh, fasilitas boleh gitu, boleh sekali fasilitas, tapi sepanjang pengetahuan saya proses terbiatul aulad itu yang paling baik itu proses sekolah itu adalah bukan kepada fasilitas sebenarnya yang paling utama, tapi lebih kepada kompetensi dan kompetisi gurunya gitu Bapak Ibu, terutama bagi anak-anak di umur 0 sampai 15 tahun, di mana proses tumbuh kembang itu adalah proses tumbuh kembang yang sangat luar biasa di umur 0 sampai 15 tahun itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita memasukkan ke sebuah sekolah itu sudah barang tentu negosiasi kita, ijab kabul kita adalah bagaimana kita bilang kepada sekolah itu, bukan kita titipin kepada anak kepada sekolah itu, tetapi kita bilang misalnya gini Bapak Ibu, kita nggak terperangkap dengan tergiur dengan persoalan fasilitas gitu ya. Tetapi ya yang kita ijab kabul dengan pihak sekolah itu adalah ketika misalnya kita tanya kompetensi guru Al-Qur'annya gimana, tahsin Al-Qur'annya, hafalan gurunya seperti apa, pemahaman gurunya terhadap agama seperti apa gitu. Nah, itu yang saya sebut dengan kompetensi dan kompetisi itu. Ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT, sayangnya adalah mungkin banyak sekolah yang mungkin maksudnya tidak negatif, tapi banyak sekolah yang tiba-tiba saya khawatirnya seperti departemen store gitu Bapak Ibu ya, promo-promonya seperti departemen store, misalnya mendaftar pertama dapat panci gitu misalnya, dapat apa gitu Bapak Ibu ya. Yang menurut hemat saya ini bukan lagi urusan-urusan menghebatkan anak manusia, menggali anak manusia. Itu satu hal catatan saya. Jadi sekolah yang rendah hati, masukkanlah ke sekolah yang rendah hati, sekolah yang mengatakan bahwa ketika orang tua datang ke sekolah itu mengatakan bahwa kami bukan pelaku utama. Pelaku utama itu tetap ayah dan ibu. Kami hanya membantu menghebatkan anak ayah dan ibu. Kemudian ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT, catatan saya yang kedua adalah sekolah yang punya prinsip pengasuhan. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT, karena saya melihat di sisi pengasuhan, menurut saya sekolah yang benar dan baik itu adalah sekolah yang kalau kita tanyakan kepada pihak sekolah itu, apa sih prinsip-prinsip pengasuhan di dalam sekolah ini? Kenapa saya bicara soal prinsip pengasuhan? Karena ini paling penting, baik di sekolah maupun di rumah. Di dalam terbiatul aulad itu ada sekitar 14-an lah gitu Bapak Ibu ya. Prinsip pengasuhan yang menurut hemat saya itu wajib antara guru dengan guru, antara guru dengan security, antara guru dengan yang bekerja di kebun misalnya, atau guru dengan yang membantu di sekolahan, ustadz dengan ustazah, itu wajib sama gitu ya. Sama seperti kalau kita punya anak di rumah, antara ayah dengan ibu itu wajib sama prinsipnya. Yang menjadi tantangan itu adalah ketika kita punya anak di rumah, antara suami dengan istri, ayah dengan ibu, prinsipnya nggak sama gitu ayah bunda. Karena yang prinsip itu sesuatu yang nggak bisa kita nego gitu Bapak Ibu ya, nggak bisa kita nego karena prinsip itu adalah sesuatu yang paling mendasar di dalam kita mengasuh dan mendidik anak-anak kita. Nah, apa saja prinsip-prinsip di dalam pengasuhan itu? Nah, mari kita cek di sekolah itu, misalnya begini, apa prinsip sekolah itu tentang anak? Gitu ya bunda ya. Kalau misalnya sekolah itu mengatakan bahwa anak itu amanah, anak itu nanti akan amanahnya adalah kami tidak hanya mengurus persoalan kognisi saja, kami mengurus juga persoalan spiritual, perkembangan spiritual anak ibu, anak bapak, mengurus juga perkembangan emosional anak bapak dan ibu, mengurus juga persoalan sosial anak bapak dan ibu. Nah, berarti kita bisa ijab kabul dengan sekolah ini. Karena apa? Karena sekolah itu punya prinsip pengasuhan yang hampir sama dengan prinsip pengasuhan yang kita punya di rumah. Yang menjadi tantangan ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT adalah ketika sebuah sekolah itu prinsipnya misalnya begini, anak itu amanah, tapi yang di drill itu, yang lebih banyak dibicarakan itu, yang lebih banyak distimulasi dan simulasi itu lebih kepada persoalan kognisi.
Jadi anak-anak disimpan dari pagi sampai sore, sampai pagi lagi, sore lagi. Dan justru yang terjadi itu apa? Anak-anak sosialnya nggak berkembang, fitrah sosialnya nggak berkembang, fitrah jinsiahnya nggak berkembang, fitrah fisiknya nggak berkembang. Kenapa? Karena memang tidak terstimulasi dengan soal itu. Karena sekolah itu lebih prinsip bagaimana persoalan-persoalan kognisi itu berkembang sangat luar biasa. Nah, bayangkanlah Bapak dan Ibu bagaimana nanti anak-anak kita besar, ketika di usia terbaiknya dia, di usia 0 sampai 15 tahun, dia tidak mendapatkan stimulasi dan amunisi atau simulasi tentang 5 aspek perkembangan anak-anak itu. Contoh yang lain ayah bunda adalah dalam prinsip pengasuhan itu, anak itu akan dipertanggungjawabkan, gitu ya. Kemudian anak itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian solehkan lalu pintarkan, kemudian di dalam pengasuhan dan pendidikan itu ikhtiar, ada usaha, hak dari kita, kewajiban dari kita adalah ikhtiar, hasilnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sekian banyak lagi prinsip-prinsip pengasuhan yang menurut hemat saya, kalau dengan pihak sekolah gitu, yang perlu kita cek lagi itu adalah persoalan ini, prinsip pengasuhan. Jangan sampai ayah dan bunda yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, prinsip yang kita punya di rumah tidak sama dengan prinsip yang anak-anak kita punya atau sekolah yang punya. Atau Bapak Ibu yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai di antara guru-guru, di antara ustadz dan ustazah itu nggak sama prinsipnya. Nanti dampaknya apa Bapak dan Ibu? Ketika prinsip tidak sama, pasti dalam pola mengasuh anak-anak pasti juga akan berbeda. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sekolah yang punya pola asuh. Nah, pola asuhnya itu, pola asuh ini sederhananya gini ayah bunda, pola asuh itu adalah bagaimana misalnya kita membangunkan anak di pagi hari, itu pola asuh ya. Hal-hal yang sifatnya daily activity kepada anak-anak kita itu pola asuh. Bagaimana ayah dan ibu di rumah menyepakati membangunkan anak seperti apa, itu pola asuh. Bagaimana caranya ayah dan bunda mendisiplinkan anak, itu pola asuh. Bagaimana caranya memberikan apresiasi kepada anak-anak, itu pola asuh. Jadi kalau begitu ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah kalau kita mau memilih sekolah, memilih dan memilah sekolah itu berarti kita cek yang ketiga ini. Sekolah ini pola asuhnya seperti apa? Ayah bunda, misalnya begini. Pola asuh sekolah dalam membangunkan anak, misalnya kalau itu pesantren atau boarding gitu. Membangunkan anak seperti apa? Ayah bunda ya. Apakah membangunkan anak-anak yang di pesantren atau boarding itu dibangunkan tapi tidak mempertimbangkan emosi anak, tidak mempertimbangkan harga diri anak-anak gitu. Nah, ini kita bisa cek. Bagaimana pihak guru atau pihak ustadz dan ustazah memberikan apresiasi atau mendisiplinkan anak-anak dengan cara seperti apa? Itu pola asuh. Nah, inilah yang harus kita tanyakan kepada pihak sekolah atau pihak lembaga pendidikan. Kita tanyakan polanya seperti apa, ayah bunda ya. Kalau di rumah itu kalau saya mencontohkan di rumah itu adalah pola asuh apa yang kita pakai, bukan pola asuhku, bukan pola asuhmu, tapi pola asuh kita berdua, suami dan istri. Kalau nanti pola asuh masing-masing itu yang dikedepankan, nanti nggak akan selesai pada anak-anak kita. Misalnya apa Bapak dan Ibu? Pola asuh saya contohkan dalam diri saya ya. Pola asuh saya dalam membangunkan anak-anak itu pasti tidak sama dengan pola asuh istri. Kenapa? Karena pola asuh saya membangunkan anak itu sangat tergantung seperti apa dulu saya dibangunkan waktu kecil. Pola asuh istri membangunkan anak itu sangat tergantung seperti apa pola asuh ketika istri waktu kecil dibangunkan oleh kedua orang tuanya. Nah, yang menjadi bagus itu pola asuh adalah, makanya pola asuh itu disepakati. Ketika kita punya anak, kita nggak bisa lagi memakai pola saya dan pola kamu, polamu dan polaku. Tapi kita sepakati polanya seperti apa. Nah, itu catatan saya yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita cek daily activity-nya kalau anak itu di boarding dan pesantren, kalau anak itu di terpadu atau di sekolah alam. Ayo kita cek pola asuh yang berlaku di sekolah itu seperti apa. Mungkin ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepanjang saya menemani juga teman-teman yang mengelola boarding dan pesantren, kadang-kadang kita menjadi bingung gitu ya Bapak Ibu ya. Ternyata kalau kita mau jujur sebenarnya antara ustadz dengan ustazah kadang-kadang belum ada komunikasi gitu, polanya belum sama. Antara ustadz satu dengan ustadz kedua itu pola disiplinnya berbeda. Antara ustazah satu dengan ustazah yang lain cara mengapresiasi anaknya berbeda-beda gitu. Nah, ini yang kita hindari kalau ketika kita memilih sekolah. Kemudian yang kedua adalah dalam pola asuh itu adalah pola yang sesuai dengan tahap perkembangan. Apa ini contohnya ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Mari kita cek, karena
pola asuh itu kan memang sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak. Saya ngambil contoh ya ayah ya dan ibu. Mohon maaf ini contohnya sangat sederhana. Kalau ayah dan ibu misalnya di rumah memuji, memberikan apresiasi anak ibu dan ayah yang berumur kelas 3 SD ke bawah gitu ya, itu mengapresiasinya yang paling pasnya itu adalah dengan cara memuji. Ya, contohnya begini, kalau anak ibu dan bapak pulang dari bekerja, kemudian anaknya membuatkan misalnya sebuah minuman yang enak gitu, yang nyaman. Nah, cara kita mengapresiasi seperti apa gitu? Sangat pas kalau kita memuji. Kita sangat pas kalau kita mengatakan, ya Allah, hebat banget anak ayah. Ya Allah, hebat banget anak bunda. Itu pas tuh ayah dan bunda. Tapi kalau anak-anak yang kelas 4 SD ke atas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kalau dia berhasil mengajarkan sesuatu yang positif sifatnya, sangat tidak pas dan patut kalau bapak dan ibu membicarakan, memujinya dengan cara, ya Allah hebat banget anak bapak, hebat banget anak ibu gitu. Nah anak-anak yang sudah kelas 4 SD ke atas, mungkin dia akan bilang biasa aja kali Pak gitu, karena memang nggak sama lagi, tidak ya bunda, nggak itu lagi kebutuhan dari anak-anak kita. Seperti yang ayah bunda ketahui juga, teman-teman dari Ma'rifatus Salam jauh lebih mengetahui persoalan ini, pasti berbeda cara kita mengapresiasi anak itu. Karena apa? Karena memang tahap perkembangan yang berbeda. Berbeda cara kita mendisiplinkan anak kita, sangat tahap perkembangannya berbeda. Berbeda cara kita mengajar kepada anak-anak, opening kelas 7 pasti berbeda dengan opening kelas 9 misalnya. Atau opening kelas 4 pasti berbeda dengan opening kelas 7 misalnya. Kenapa berbeda? Karena memang tahap perkembangannya berbeda. Jadi kalau begitu ayah dan bunda yang dimulakan Allah, kalau menurut saya yang ketiga ini pilihlah sekolah yang pola asuhnya jelas. Jadi kalau ditanyakan ke sekolah itu, ini pola asuhnya seperti apa gitu ya. Kalau sekolahnya nggak menjawab, berarti bapak-bapak harus ditanyakan lagi gini. Tanyakan lebih detail lagi, misalnya pola membangunkan anak di sini pola apa yang mau dipakai gitu ya. Pola anak mendisiplinkan anak, pola apa yang mau dipakai. Baik. Mudah-mudahan saya nggak terlalu lama, ayah dan bunda, mudah-mudahan nanti kita bisa lebih diskusi lebih banyak gitu. Yang keempat adalah sekolah yang punya roadmap pengasuhan. Nah, punya roadmap pengasuhan itu maksudnya adalah kalau kita memilih sebuah sekolah gitu ya, tanyakanlah ke sekolah itu ini bagaimana pendidikan anak laki-laki dan bagaimana pengasuhan anak perempuan. Ya bunda ya, karena di dalam pendidikan dan pengasuhan anak laki-laki dan perempuan itu pasti berbeda, itu pasti berbeda. Karena memang Allah menyampaikan seperti itu, gitu ya bunda ya. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran itu. Kalau sebuah sekolah itu, tanyakan kepada sekolah itu, bapak datang ke sebuah sekolah, ibu datang ke sebuah sekolah, datang membawa seorang anak laki-laki dari ayah, dari ibu. Nah, tolong bicarakan kepada sekolah itu, wahai pihak sekolah, saya bawa anak laki-laki saya, gitu. Boleh nggak bantu saya untuk menjadikan anak laki-laki saya ini menjadi seorang Ismail atau Ishak, itu Bapak Ibu ya, gitu. Nah, itu kalau pihak sekolah mengatakan Ismail yang mana Pak, gitu. Nah, menurut hemat saya, Bapak dan Ibu nggak usah sekolahkan di situ gitu, karena di sekolah itu berarti tidak jelas itu bagaimana pengasuhan kepada laki-laki, stimulasi dan simulasi kepada anak laki-laki kita, terutama ada di umur 7 sampai 14 tahun atau sampai 15 tahun. Kenapa? Karena di umur 7-14 tahun sampai 8-15 tahun itu, kalau menurut parenting Bapak dan Ibu, itu adalah saat di mana kita betul-betul mensimulasikan identitas seorang anak laki-laki, kita simulasikan betul seperti apa laki-laki itu, dan kalau itu anak perempuan, kita simulasikan betul seperti apa anak perempuan itu. Jadi tugas kita adalah kalau kita nanti memilih sebuah sekolah, nah ini sangat penting ayah dan bunda, apalagi sekarang. Saya mohon maaf pada Bapak dan Ibu ya, kepada Ustadz Ustazah. Saya sekarang hampir setiap hari itu mendampingi anak-anak yang anak laki-laki yang terperangkap kepada penyimpangan seksual. Itu kenapa? Karena memang anak laki-laki tumbuh secara fisik, secara fisiknya dia laki-laki, tetapi secara non fisiknya dia nggak tumbuh sebagai laki-laki. Kenapa? Karena ada umur-umur tertentu dia tidak dilaki-lakikan oleh orang laki-laki. Siapa itu orang laki-laki? Kalau di rumah itu adalah sekolah, di rumah itu adalah ayahnya, dan kalau di sekolah itu adalah guru laki-lakinya atau ustadz. Itu ayah bunda yang melakukan semata. Kemudian kalau memilih sekolah itu yang keempat adalah pilihan sekolah yang roadmap pengasuhan jelas, roadmap pengasuhan anak perempuan seperti apa. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, saya mengambilkan
yang sederhana saja ayah bunda ya, ini semacam bentuk roadmap pengasuhan gitu. Jadi kalau mendidik dan mengasuh anak laki-laki itu ujung-ujungnya adalah yang kita pastikan anak laki-laki kita itu ada kewamnya gitu ya, ada kelaki-lakiannya. Oh ayah Irwan, kalau begitu anak laki-laki saya boleh nggak menjadi seorang doktor, menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang gubernur gitu? Oh sangat boleh Bapak dan Ibu, sangat boleh gitu. Tetapi yang paling utama ketika dia menjadi dokter, pastikanlah di dalam dirinya itu tumbuh kelaki-lakian, tumbuh rasa kewamnya, itu ayah dan bunda. Nah untuk menumbuhkan rasa kewam itu, ayah bunda yang dimiliki Allah SWT, itu nggak bisa mendadak, gitu, nggak bisa seperti tahu bulat lah gitu Bapak Ibu ya. Jadi memang harus dimulai gitu, harus berproses gitu. Nah itulah sebabnya kita menyebutnya roadmap pengasuhan. Supaya anak-anak kita di umur 15 tahun ke atas itu mendapatkan kekowamannya, ada pendidikan kekowamannya, berarti kita harus sepakat dengan pihak sekolah. Kalau anak itu sekolah di umur 0 sampai 7 tahun, ayo kita cek ke sekolahnya. Apa programnya melakikan anak laki-laki itu seperti apa? Apa yang diceritakan kepada anak laki-laki. Nanti di umur 8-14 tahun, kalau anak bapak, anak ibu ada di sebuah sekolah, apakah itu namanya sekolah pesantren boarding atau apa, ayo kita cek pihak sekolahnya, pihak yayasannya, pihak lembaganya, mengerti nggak bagaimana proses melakikan anak laki-laki di umur 8-14 tahun itu. Apa saja yang harus kita lakukan kepada anak laki-laki kita? Apa saja yang harus kita latih kepada anak laki-laki kita? Apa saja yang kita simulasikan pada anak laki-laki kita di umur 8-14 tahun itu? Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT, kenapa di dalam roadmap pengasuhan itu saya berapa kali menyebutkan bahwa 0 sampai 14 tahun, 0 sampai 15 tahun, karena secara parenting, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah SWT, usia tumbuh kembang yang punya potensi yang terbaik itu adanya memang di antara 0 sampai umur 15 tahun. Saya tidak menyebutkan bahwa potensi tumbuh kembang itu tidak ada di umur 15 tahun ke atas, tetap ada, tetapi potensi tumbuh kembang anak-anak kita itu 15 tahun ke atas itu hanya sekitar 20%, 25%. Yang paling banyak itu ada di usia 0 sampai umur 14 tahun sampai 15 tahun. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu mau serius benar menghebatkan anak di masa depan, maka hebatkanlah anak di usia 0 sampai 14 sampai 15 tahun ini. Kalau ada sebuah sekolah yang ingin betul menghebatkan anak-anak muridnya, maka hebatkanlah anak muridnya di usia 0 sampai 18 tahun sampai 14 tahun sampai 15 tahun ini. Demikian juga dengan roadmap pengasuhan anak perempuan. Nah ini teman-teman di Matul Salam lebih paham dari saya, hanya sekedar mengingatkan kepada Bapak dan Ibu bahwa di dalam tarbiyatun nisa, pendidikan anak perempuan itu, target kita ke paling ujung anak perempuan kita itu pastikanlah dia mempunyai keperempuanan nanti ketika dia besar. Nah, keperempuanan itu salah satu contohnya di hadis Rasulullah SAW itu adalah kita bisa melihat dari 4 perempuan dunia akhirat yang disebut Rasulullah SAW. Bagaimana kita mengajarkan keterampilan, kehebatan, kepribadian Bunda Maryam binti Imran, Bunda Khadijah binti Khuwailid, Bunda Fatimah binti Muhammad SAW, dan Bunda Aisyah binti Muzahib. Nah, untuk apa itu ayah bunda? Itulah sebenarnya target kita dalam mendidik anak perempuan. Nah, ayah Irwan, kalau gitu boleh nggak anak perempuan saya nanti menjadi dokter, menjadi seorang insinyur? Oh boleh. Tapi ketika dia menjadi dokter, menjadi seorang insinyur terkenal, pastikanlah bahwa dia juga ada istri yang baik buat suaminya. Pastikanlah dia adalah seorang ibu yang baik buat anak-anaknya. Nah itu yang kita sebut dengan roadmap pengasuhan. Nah ya bunda yang dimuliakan Allah SWT, ini yang kita perlu cek di dalam kita memilih dan memilah sekolah gitu ya. Nah, dalam rangka supaya kita bisa berpartner dengan pihak sekolah untuk menghebatkan anak-anak kita. Kemudian yang kelima adalah sekolah yang doyan bersinergi. Doyan bersinergi ini maksudnya adalah sekolah yang tidak menutup-nutupi gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak berpura-pura, tidak bersandiwara gitu. Sangat senang kalau berkolaborasi dengan pihak orang tua. Apakah mungkin menerima masukan dari pihak orang tua, kemudian bersinergi soal apa? Soal roadmap pengasuhan, bersinergi persoalan-persoalan bagaimana cara itu membangun jembatan bukan benteng gitu ya Bunda ya. Jadi membangun jembatan komunikasi dengan pihak orang tua gitu. Bukan sekolah yang kemudian dia defense gitu, bertahan gitu. Oh iya kami sudah melakukan ini, tidak gitu. Tapi menurut saya sekolah yang Bapak Ibu pilih itu adalah sekolah yang sangat terbuka gitu untuk menghebatkan anak-anak kita. Ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan kepada ayah dan bunda. Terbatas pengetahuan saya mengingatkan kepada diri saya kalau kita tadi memilih sekolah, memilih sekolah, ada 5 menurut hemat saya. Yang pertama tadi itu adalah sekolah yang rendah hati gitu ayah bunda ya. Sekolah yang rendah hati, sekolah yang
yang mau menjadi pembantu orang tua bukan pelaku utama. Pelaku utama itu tetaplah orang tua. Kemudian sekolah yang tidak merampok hak pengasuhan orang tua, dan sekolah yang tidak memohong demi industri yang tadi Ustadz Abdul Mu'ad sampaikan gitu ya. Jadi mempromokan fasilitas-fasilitas, tetapi kalau ketika kita tanya bagaimana kompetensi dan kompetensi gurunya, sekolahnya nggak angkat tangan. Nah, ya Bunda yang dimiliki Allah SWT, yang kedua tadi adalah memilih sekolah dan sekolah yang punya prinsip pengasuhan. Nah, prinsip pengasuhan itu apa? Ayo kita cek, ada sekitar 14 lebih prinsip pengasuhan. Sekolah itu punya prinsip pengasuhan nggak? Antara ustadz dengan ustazahnya, ustadz dengan ustadznya, ustazah dan ustazahnya, sama nggak prinsip pengasuhannya? Sebab kalau tidak sama, nanti pasti pola mereka dalam menangani anak-anak kita pasti juga akan berbeda. Kemudian sekolah yang punya pola asuh, yang tadi saya sampaikan, boleh dicek. Kalau di dalam pengasuhan itu, ayah dan bunda, kehidupan sehari semalam anak-anak kita itu ada sekitar, yang membutuhkan pola asuh itu ada sekitar 22 item. Jadi ketika dia bangun pagi, kemudian ketika dia ketika dia melaksanakan kegiatan pagi hari, kemudian ketika kita mendisiplinkan dia, ketika kita mengapresiasi dia, itu bahagian dari pola asuh. Nah, tadi saya mengingatkan ke diri saya, kalau kita memilih sebuah sekolah, tanya ke sekolah itu pola asuhnya seperti apa, gitu ya. Membangunkan pagi anak-anak kami seperti apa di sini, polanya apa, basicnya apa, dasarnya apa, gitu ya. Kemudian keempat adalah punya yang roadmap pengasuhan. Pastikanlah kalau memilih sebuah sekolah, di sekolah itu pastikan bahwa mendidik anak laki-laki dan perempuan pasti berbeda. Jangan sampai anak-anak kita sudah bertahun-tahun ada di sekolah itu, tapi dia nggak jelas kelaki-lakiannya. Nggak ada stimulasi dan simulasi kelaki-lakian yang dia dapatkan. Sehingga ketika dia besar nanti di umur 15, 18 tahun, 20 tahun ke atas, dia tumbuh secara fisik menjadi seorang laki-laki, dia mungkin pintar, dia mungkin cerdas, tetapi secara emosional, secara perkembangan, nggak tumbuh kelaki-lakiannya. Demikian juga dengan anak perempuan. Nah, wallahu a'lam bishawab, ayah bunda yang dimiliki Allah SWT, itu yang mampu saya sampaikan, lagi-lagi karena keterbatasan pengetahuan saya, mudah-mudahan 5 poin yang tadi saya sampaikan ada gunanya buat kita bersama di dalam kita mencari, membuat kolaborasi dengan pihak ketiga yang akan menghebatkan anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Masya Allah ya. Jazakallah atas materi yang disampaikan oleh Ayah Irwan, sangat luar biasa sekali bagaimana kita harus menjadi orang tua yang amanah, tadi yang saya lihat. Terus juga kita tahu harus tahu bagaimana pertumbuhan, perkembangan anak kita, yang pastinya kita juga harus tanggung jawab. Tadi yang saya sedikit saya ulas ya, mengenai bagaimana kita memilih sekolah yang rendah hati, punya prinsip pengasuhan, sekolah yang punya pola asuh, punya roadmap pengasuhan yang baik dan doyan bersinergi. Apalagi pada zaman sekarang ini ya, kita benar-benar harus memilih sekolah yang pengasuhan yang sangat jelas, dan intinya adalah kita harus bekerja sama antara ayah dan ibu. Seperti itu. Kita buka sesi diskusi kali ini untuk ayah dan bunda. Bagi yang mau bertanya, nanti silakan klik raise hand-nya ya. Kita buka sesi diskusi untuk sore hari ini. Silakan. Silakan bagi ada yang mau ditanyakan, kita diskusi bagaimana kita memilih tips dan trik memilih sekolah yang baik. Seperti itu. Ada? Siapa? Ada Pak Umar itu Ustazah. Boleh Pak Umar Ya, di silakan, open Pak Umar. kameranya, silakan. Pak Umar, dari mana Pak Umar? Dari SD IT Al-Hikmah ya. Jadi anak saya kan sekolah di situ. Ini saya pakai handphone nih, maaf lagi di. Oh, baik Pak. Iya, ini mau buka kameranya lagi di jalan. Nah, singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi juga saya telat ini join ya.
Namun demikian ada beberapa hal yang saya tangkap tadi ya. Yang mungkin yang ingin saya tanyakan terkait timeline tadi itu ya, ada beberapa usia gitu ya, tanggung jawab ayah dan ibu gitu ya. Nah di situ kebetulan saya kan ini ya anak saya itu anak yang paling bontot gitu. Nah dia itu lebih dekat ke ibunya gitu, ke mamahnya gitu Umur ya. berapa Pak Umar? Usianya 10 tahun. 10 tahun. Usianya 10 tahun. Nah, harusnya kan menurut timeline itu merupakan tanggung jawab ayah gitu ya. Artinya ayah itu harus berusaha untuk mendekati supaya lebih dekat, dan juga pemahamannya yang tadi yang disampaikan itu kan berbeda ya antara ayah dan ibu gitu ya, memberikan pendekatan seperti itu gitu. Nah, beberapa kali memang sempat kebetulan juga sibuk gitu ya, kerja gitu, dan apakah memang karena pertama faktor dia anak paling bontot gitu ya, atau memang secara psikologis anak saya itu lebih dekat ke ibunya gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita menghadapi hal tersebut supaya paling tidak kita bisa sebagai ayah gitu bisa memberikan pendekatan ya, dan lebih dekat lagi ke ayahnya gitu, karena usianya yang tadi saya lihat di timeline itu kan udah 10 tahun gitu ya. Mungkin pertanyaan saya itu dulu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum ya Pak warahmatullahi Umar. wabarakatuh. Insyaallah Pak Umar yang di Kominfo ya Pak Umar ya. Iya, kebetulan saya tugas di Kominfo. Baik, baik Pak Umar. Saya coba untuk menjawab ya Pak Umar, mudah-mudahan ini nyambung insyaallah. Yang pertama adalah tadi ada semacam semacam pembagian gitu ya Pak Umar, yang 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14, 15 sampai 23 sampai 21 tahun. Itu Pak Umar yang dilakukan SWT adalah sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak sebenarnya. Jadi kalau anak-anak di usia 0 sampai 7 tahun itu memang dia membutuhkan ibunya memang agak lebih banyak gitu, karena umur itu umur fondasi benar gitu. Umur fondasi, umur bonding, umur attachment, umur di mana ibunya dengan tender love-nya dia, dengan kasih sayang dan kelembutannya itu memang mengajarkan yang dasar-dasar kepada anak-anak. Nah, ini tidak dikatakan bahwa Bapak tidak ada di umur 0 sampai 7 tahun gitu. Bapak ada, bahkan di umur 0 tahun juga Bapak harus ada berperan. Tapi misalnya gini, di umur 0 sampai 2 tahun itu memang ibu yang lebih banyak berperan. Nah, Bapak berperannya apa? Bapak berperannya adalah menghebatkan ibu gitu. Karena di umur 0-2 tahun itu pekerjaan ibu itu hampir 24 jam dengan anak-anaknya. Karena itu adalah proses bonding yang sangat luar biasa. Nanti umur 2 tahun, umur 3 tahun, Bapak masuk gitu ya. Masuk Bapak dengan cara seperti apa? Bapak mulai mengenalkan kepada anak laki-laki itu konstruksi ke laki-laki itu seperti apa. Ambil contoh nih Pak Umar ya. Misalnya gini, anak 2 tahun, 3 tahun itu Bapak dengan anak laki-laki itu udah dalam, kalau saya mengatakan wajib main gulat gitu loh Pak. Wajib main gulat, wajib main fisik gitu dengan anak laki-laki. Dalam rangka apa sebenarnya? Satu hal adalah dalam rangka mengajarkan kepada anak laki-laki supaya mengenalkan dari awal sejak dini itu konstruksi ke laki-laki itu seperti apa. Meskipun sebenarnya Pak Umar, anak laki-laki kita nggak mengerti apa yang kita sampaikan. Tetapi karena di umur 0 sampai 7 tahun itu anak laki-laki, anak perempuan kita punya kemampuan menyimpan yang sangat luar biasa, kemampuan memori yang sangat luar biasa, nggak ada salahnya kalau kita melakukan ini kepada anak laki-laki kita meskipun dia tidak mengerti. Nah, kemudian berjalanlah Pak Umar ketika umur 6 sampai 7 tahun. Bagi anak laki-laki umur 7 tahun itu adalah puncak tahap perkembangan yang pertama. Jadi anak laki-laki umur 7 tahun itu pada umumnya Pak Umar itu gampang nendang orang, gampang loncat, gampang apa saja, teriak kemana-mana. Itu bukan karena anak laki-laki kita nakal, bukan. Tetapi sebenarnya anak laki-laki kita sudah sangat siap untuk di-downloadkan ke laki-lakian oleh ayahnya. Jadi bukan ibunya yang pegang sebenarnya Pak Umar.
Karena apa? Nanti umur anak laki-laki kita untuk memproses melahirkan anak laki-laki itu umur apa? Durasinya sangat pendek sebenarnya, mulai dari umur 7 tahun sampai umur 14 tahun. Karena nanti umur 16 tahun, 15 tahun ke atas itu udah sangat susah. Nah, bagaimana Ayah Irwan kalau bapaknya tidak berperan melahirkan anak laki-lakinya? Khawatirnya Pak Umar adalah ketika dia umur 15 tahun ke atas gitu ya. Anak laki-laki kita itu bisanya amar ma'ruf tapi nggak bisa nahi mungkar. Maka korban bully anak laki-laki kita gitu. Karena apa? Karena tidak dibangun konstruksi kelaki-lakiannya. Kita tidak latih dia untuk mengatakan iya kepada iya, tidak dilatih mengatakan tidak kepada tidak dilatih untuk fight gitu, tidak dilatih untuk menghadapi persoalan gitu ya. Kenapa itu? Kenapa kita tidak latih? Karena memang salah satu coach yang terbaiknya nggak ikut aktif gitu. Padahal coach yang terbaiknya adalah ayah. Ini contoh ya Pak Umar. Kalau Pak Umar dan ibu atau bapak dan ibu di sini, kalau punya anak umur 10 tahun itu, kalau secara ilmunya Pak Umar harusnya kata depannya itu sudah tidak lagi di, kata depannya itu harusnya tidak lagi diambilkan, tetapi sudah harus dia mengambil sendiri gitu Pak Umar. Tidak lagi dibangunkan, harusnya dia sudah membangunkan. Begitulah dulu Rasulullah SAW memperlakukan sahabat-sahabat muda di rentang umur sekitar 9 sampai 11 tahun. Jadi pertanyaannya, kalau itu tidak dilakukan oleh ayahnya, nggak apa-apa juga. Cuman nanti khawatirnya ketika anak laki-laki kita tumbuh menjadi besar, gitu ya. Itu yang saya sebutkan tadi, Pak Umar. Anak laki-laki kita hanya bisa amar ma'ruf, tapi dia nggak punya kekuatan nahi mungkar. Kenapa? Kan nggak ada simulasi itu yang dilakukan di umur khususnya di umur 7 sampai 14 tahun. Jadi kalau Pak Umar menanyakan tadi apa yang harus kita lakukan, menurut hemat saya, Pak Umar, alhamdulillah Pak Umar sudah sampai di rumah. Yang menurut saya harus kita lakukan adalah nggak ada kata terlambat Pak Umar. Batasnya itu, kalau batasnya saya teori itu Pak Umar sampai umur 14 sampai umur 15 tahun. Karena nanti umur 15 tahun, anak-anak laki-laki dan perempuan kita sebenarnya bukan milik kita lagi Pak Umar. Kadang-kadang ukuran-ukuran itu bukan ukuran kita lagi, tapi ukurannya itu adalah misalnya kalau kita bilang, Mas, menurut ayah bagusnya begini. Kalau anak 15-16 tahun itu, dia jawabnya, bukan, menurut temanku nggak begitu gitu. Ya bayangkan Bapak Umar, dia sudah punya compare gitu. Karena secara fitrah memang anak-anak 15 tahun ke atas seperti itu. Jadi kalau gitu menurut hemat saya apa yang dilakukan? Ibu agak mundurlah sedikit, khususnya bagi anak 10 tahun, anak laki-laki, apalagi ibu mundur sedikit, ibu muncullah sedikit ada ketegaan dan ketegasannya. Katakan kalau anak laki-laki ada masalah, dia bilang sama ibu katakan, kamu bicara dengan bapakmu. Gitu. Karena memang anak harus dapatkan bapak. Kalau di sekolahan itu Pak Umar, kalau saya mengatakannya di sekolahan itu, kalau ada anak laki-laki yang sekolah di sebuah sekolah, punya guru laki-laki, menurut hemat saya periksa guru laki-laki itu. Itu dia laki-laki apa enggak gitu. Karena itu berbahaya sekali buat anak laki-laki. Itu persoalan embrio penyimpangan seksual itu ada sekitar di umur balik anak-anak kita, menjelang balik di umur 10 sampai 15 tahun. Karena kalau kita lihat dari tarbiyatul jinsiyah itu, perkembangan pendidikan seksualitas itu hormonnya anak laki-laki itu luar biasa Pak Umar. Bayangkanlah kalau di rumah dia nggak punya bapak laki-laki yang mengajarkan bagaimana laki-laki bersikap kepada anak perempuan, kemudian dia sekolah atau di pesantren, dia mendapatkan ustadz atau mendapatkan guru laki-laki yang tidak laki-laki, terus gimana dengan anak-anak kita ketika dia umur 15-18 tahun ke atas? Jadi Pak Umar, kalau saya nggak ada kata terlambat ya. Jadi ibu-ibu walaupun sayang banget sama anak umur 10 tahun agak mundur sedikit gitu ya. Berikanlah kesempatan kepada bapak, dan bapak menurut hemat saya mulailah untuk lebih dekat gitu dengan anak laki-laki. Tadi saya menyebutkan Pak Umar bahwa anak proses 0 sampai 7 tahun itu kalau melakukan anak laki-laki itu bentuknya lebih pada stimulasi dan amunisi. Mengajarkan akidah, mengajarkan adab, mengajarkan lain itu bentuknya stimulasi dan amunisi. Bentuknya dalam bercerita dan lain-lain. Tapi kalau sudah umur mumais, umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 15 tahun itu bentuknya simulasi, Pak Umar. Bentuknya sudah simulasi gitu. Jadi seperti apa menolong orang itu harusnya disimulasikan. Jadi kalau mengajarkan anak empati kepada orang, jangan lagi teori, harusnya disimulasikan gitu. Nah itulah salah satu kelebihan di pesantren sebenarnya. Karena di pesantren itu tempat untuk bersimulasi itu terbuka sangat luas, luar biasa, dan waktunya juga luar biasa. Persoalannya adalah apakah ustadz atau guru-gurunya, ustazahnya menguasai tidak tahap perkembangan ini? Menguasai nggak tahap seperti melakukan anak laki-laki? Wallahu a'lam bishawab Pak Umar. Saya mohon maaf kalau kurang-kurang.
Baik, terima kasih Pak Irwan. Mudah-mudahan ketemu di Kominfo ya Pak Umar. Insya Allah. Baik, Insya Allah. Insya Allah. Amin. Amin, amin. Insya Allah. Terhadap anak. Untuk selanjutnya, saya tadi melihat ada Umi Azam yang dari Bandung ya, kalau tidak salah. Umi Azam yang dari Bandung, silakan. Ya. Bentar ini belum disetting. Mohon maaf Umi Azam, suaranya tidak terdengar. Ya, Ya, setelah Umi Azam, kita ke ini ya Ustazah, ke Pak Suparmono ya. Pak Suparmono ini lagi berpanas-panas ini, Masya Allah. Ya, boleh, Ya. boleh. Silakan Bunda Yani. iya. Ya, Irwan. Iya. Ya, alhamdulillah. Insya Allah Azam masuk ke Ma'rifatus Salam. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ya, kelas 7 ada di kami. Ya, kelas 7 nanti ya. Cuman ini kan pertama nih, ini Azam kan anak kedua sebenarnya. Anak pertama nggak mau masuk pesantren. jadi belum punya pengalaman untuk kami nanti gimana nih, kan jauh dari orang tua ya. Sementara mungkin usia segitu, usia 12 ya, 12-an itu masih butuh juga perhatian dari orang tua. Apa nih yang harus kami lakukan untuk biar tetap terconnecting gitu loh. Iya. Pesantren lagi. Kalau ya bisa Asir mana? mungkin ya. Siap ada yang newborn, Dari ayah. Pak Sukron Nawawi Menghadapi anak yang baru masuk pesantren ini, gimana nih? Apa yang harus kami lakukan supaya ya katanya sih harus tega ya, supaya nggak keingetan terus, jadi Azamnya betah gitu ya. Kemudian mungkin apa lagi nih Ustadz, untuk apa tipsnya aja gitu yang simple. Gitu aja mungkin. Baik, silakan Ayah Irwan. Kalau saya mengusulkan, ini bukan persoalan di Azam nih rupanya, persoalan di bapak ibunya nih gitu ya. Jadi menurut saya adalah yang pertama, kalau kita sudah memilih gitu ya, memilih dan sudah sudah berdialog dengan Azam soal bahwa dia ke pesantren, dia di Ma'rifatus Salam, berarti yang persoalannya sudah persoalan Azam nih, kan nama anaknya Azam gitu. Ya. Jadi kalau kata Allah, kalau sudah azam, tawakal Allah gitu. Jadi rupanya proses yang kedua adalah tawakal Allah. Gitu. Ya. Jadi percayalah gitu, kalau kita tidak trust kepada pesantren, nanti kita akan deg-degan terus gitu Bunda ini. Gitu. Ya. Anak saya diapain ya? Anak saya diapain gitu. Dan menurut saya ini hanya proses bagaimana, mungkin mudah-mudahan waktu 1 bulan 2 bulan mungkin sudah selesai nih urusannya gitu. Tapi menurut saya adalah nggak ada salahnya kita berdialog dengan pihak pesantren. Apa yang kita dialogkan yang tadi itu Bunda, gitu ya. Yang tadi itu pastilah semua orang pastilah nggak mau berpisah dengan anak-anaknya. Ya. Tapi supaya kita nggak menjadi pikiran gitu. Nanti pesantren gimana bangunin anak saya? Nanti anak saya tertekan apa enggak gitu ya Bunda ya. Nanti anak saya dibilang apa nanti pihak pesantren suka memvonis atau tidak gitu. Nah, ini nih yang perlu kita diskusikan. Nggak apa-apa gitu Bunda ini gitu. Karena apa? Iya, karena anak ini amanahnya Allah, miliknya Allah gitu. Berarti amanah kita berdua ini dengan pihak pesantren dan pihak kita gitu. Nah, saya pikir tadi Bunda ini adalah sekolah yang bagus itu menurut saya ada sekolah yang terbuka gitu Bunda. Sekolah yang tadi itu yang menyampaikan bahwa kalau pendidikan Bunda kita bisa kejar kemana-mana gitu Bunda. Tapi kalau pengasuhan itu susahnya luar biasa. Makanya kalau saya mengatakan sekolah yang baik atau pesantren atau boarding yang baik atau apa saja lembaga pendidikan itu adalah lembaga pendidikan yang tidak hanya sekedar pendidikannya bagus gitu dalam tanda petik, tapi guru-gurunya mengerti soal anak-anak gitu Bunda, gitu ya. Jadi misalnya gini, guru kelas 7 mengerti tentang apa yang terjadi di anak kelas 7 gitu. Jadi bagaimana dia harus memperlakukan anak kelas 7 kalau dia nggak mengerti anak kelas 7.
nggak mengerti tahap perkembangan anak kelas 7. Kan itu yang membuat kita deg-degan ya, Bunda ya. Misalnya kalau ada di rumah orang tua anak kelas 7. Oh, di rumah polanya mengapresiasi anak umur segini. Kalau ada persoalan dari anak kita kelas 7, misalnya di rumah, kalau dia bilang, oh Bun, aku ada masalah gitu. Kita sudah sepakat bahwa umur itu jangan selesaikan masalahnya. Karena di umur itu tahap perkembangannya sedang membutuhkan keterampilan berpikir, menganalisa, memutuskan. Jadi kalau dia tanya sama kita balikin ke dia gitu loh. Karena memang salah satu yang harus dia punya adalah anak kelas itu harus punya skill bagaimana dia berpikir, menganalisa dan memutuskan. Nah, itu yang kita mendeg-degan kan, Bunda ini. Nah, menurut amat saya nggak apa-apa kita diskusikan. Gitu. Saya di rumah nih, gitu, polanya seperti ini. Kalau anak-anak bertanya, saya kembalikan gitu ya. Tapi kalau anak-anak yang di SD kan, kalau dia bertanya, kita masih bisa tuh, Bunda Yani, kalau apa, maaf Bun, aku tadi di ini sama temanku. Oke, nah kalau menurut Bunda baunya seperti ini. Masih oke tuh Bunda, gitu ya. Tapi kalau sudah masuk kelas 5, 6 sebenarnya, apalagi 7, 8, 9, kalau ada persoalan gitu, kita menyelesaikan, itu namanya kita berkhianat dengan tahap perkembangan anak itu gitu loh Bunda. Karena di umur itu dia harus bisa berpikir, menganalisa dan memutuskan. Sama seperti Bunda, ayah Ibrahim berbicara dengan ayah Ismail gitu. Jadi memang dialog gitu. Karena kalau di umur nanti kelas 7, 8, 9, lepas dari baliknya dia nggak punya keterampilan berpikir, menganalisa, memutuskan. Itu yang tadi Bunda. Nanti semuanya tergantung sama orang tuanya gitu. Umur 18 tahun, pergi bulan menjelang Lebaran, kita bawa dia ke mall gitu misalnya. Anak umur 15 tahun, 16 tahun nih Bun, kamu pilih deh bajunya bagusnya apa. Bunda mau ke tempat beli daging dulu sebentar gitu. Dia udah umur 17 tahun, Bun. Hampir 1 jam dia nggak bisa memilih mana warna yang dia ini kan. Kenapa? Karena satu hal yang paling penting dalam hidupnya, berpikir, menganalisa dan memutuskan itu kita nggak ajarkan gitu loh, Bunda. Jadi menurut sama saya, Bun, wajar lah kalau 1 hari, 1 bulan, 2 bulan ini Bunda masih ya Allah gimana ya lah gitu. Menurut saya normal gitu. Tetapi menurut amat saya perlu kerjasama gitu dengan pihak pesantren gitu. Terutama kalau saya Bunda, terutama soal pengasuhan gitu Bunda ya. Soal pengasuhan. Ada seorang ulama nama beliau itu Ustadz Fatihakan, Bunda. Ustadz Fatihakan itu bahkan sampai mengatakan kepada misalnya guru-guru atau ustadz-ustazah atau seorang tua itu, sampai Ustadz Fatihakan mengatakan itu adalah murojaahnya itu ada beberapa murojaah. Seringlah murojaah hafalan Al-Quran, seringlah murojaah hafalan hadis. Satu lagi itu, kalau kamu pegang anak, kata beliau, kalau kamu ngurus anak, seringlah murojaah hafalan tahap perkembangan anak. Biar kita ngurus anak nggak trial and error gitu loh, udah gitu ya. Jadi kalau kita nggak ngerti gitu ya. Saya cerita sedikit nih Bun. Beberapa pekan yang lalu itu saya beli online tongsis Bunda, tongsis. Harganya 35.000 Bun, 35.000 harganya. Kemudian tongsis itu datang ke rumah, saya buka boxnya, gitu, keluarlah tongsis itu Bun. Harganya 35.000 ya Bun. Tapi di dalam box itu, di dalam box tongsis itu, kemudian keluarlah buku saku Bunda, halaman 15 halaman. Itu diterangkan secara detail tongsis ini apa, cara memasang handphone gimana, cara memasang bautnya gimana. Bayangkan Bunda, hanya tongsis dengan harga 35.000 ada manual booknya. Bagaimana kalau kita punya anak? Apakah kita itu guru, ustadz, atau kita orang tua nggak punya manual booknya seperti apa gitu? Apa nggak berbahaya itu Bun? Nanti Allah akan tanya itu dia umur hisab gitu ya. Apa yang kau berikan kepada anak? Nah menurut amal saya supaya Bunda nggak kepikiran gitu ya, itu terbuka aja gitu misalnya dengan pihak pesantren gitu apa yang dilakukan. Satu Bun, yang kedua yang paling utama menurut saya adalah tadi saling percaya itu. Kalau Bunda sudah percaya dengan pesantren, pasti Bunda dengan pertimbangan-pertimbangan ya sudah bangun silaturahim yang kuat dengan pesantren. Jangan seperti nitipin paket ke pesantren gitu loh Bun, kayak nitipin laundry gitu loh Bun, gitu. Ini anak saya ya tak titip ya. Nanti 6 bulan saya lihat udah bersih apa belum, udah harum apa belum gitu loh Bun. Nah, itu namanya laundry ya Bun ya, bukan bisa sama dengan pihak sekolah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf ya Bun kalau ya Masya Allah. salah jawabannya, kurang jawabannya.
pasti kurang puas, tapi ya insya Allah nanti mudah-mudahan Iya, Bu. berjalannya waktu kami bisa apa Amin, amin. ya, Amin, amin. lebih pede gitu Amin, amin. Insya Allah. Insya Allah. dan ya ternyata memang perbandingan dengan anak yang pertama dengan yang kedua apa kami harus memang pas anak pertama yang ragu-ragu untuk memasukkan ke pesantren, jadi akhirnya dia juga tidak mau ke pesantren. Sekarang alhamdulillah Ajam sesuai dengan nama Ajam sudah berazam. Iya, iya. Satu lagi Bun, saya lupa Bun, satu lagi. Nanti kalau Bunda dikasih kesempatan oleh pesantren untuk berkunjung, jangan sampai Bunda hanya Bunda yang berangkat. Harus ayahnya, karena ini umurnya ayah. Jadi kalau sampai di pesantren Ma'rifatus Salam, Bunda sekangen-kangen apapun Bunda, jangan Bunda yang pertama dulu ketemu dengan anak. Jadi suruh bapaknya ketemu dengan anak, karena ini umurnya bapak, gitu ya. Anak perempuan sedang membutuhkan tokoh bapak, anak laki-laki sedang membutuhkan tokoh bapak. Jadi kalau nanti Bunda dengan suami atau ibu-ibu dengan suami pergi ke pesantren ke Ma'rifatus Salam, suami bilang, "Dek, aku di mobil aja ya, kamu ketemu anak-anak." Jangan mau, Bun, jangan mau. Gitu ya. Jadi Bunda apa? Sekangen-kangennya Bunda sama anak, pengen nangis, cari pohon aja dulu Bun, nangis di situ aja dulu gitu. Jadi biar nanti ayahnya nggak bisa Mas, kamu nggak bisa di mobil, ketemu dengan anak. Nah, ayah Bunda yang milik Allah SWT ayah, nanti kalau ketemu dengan anak itu apa yang harus dibicarakan oleh seorang ayah kepada anak laki-laki dan perempuan yang ada di pesantren? Gitu ya. Pertama menurut emak saya, kalau itu di umur kelas 7, 8, 9 sampai umur 7 kelas 7, 8, 9, dan 10, 11, jangan tanyakan pertama hafalan, Bun. Jangan tanyakan gimana hafalanmu, gimana apa. Itu boleh nanti kita tanyakan yang lain, Bun, di urutan yang berikutnya. Kenapa? Karena di umur itu yang sedang bertumbuh kembang, dari 5 aspek tumbuh kembang anak-anak kita di umur itu, yang paling tumbuh kembang itu sosial emosi, Bun. Sosial emosinya dia. Jadi tanyakanlah yang pertama, misalnya ke anak-anak kita, apa gitu persoalan sosial emosinya, Dek, kamu bahagia nggak gitu ya? Atau misalnya, Mas, kamu selama kita nggak ketemu, kamu sempat nggak nolong temanmu? Itu penting tuh Bun, karena anak-anak umur itu sosial emosinya sedang berkembang gitu. Nanti barulah setelah ketemu dengan ayah, baru Bunda dah nyusul dengan tangisan Indianya itu. Allahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih untuk Umi Azam yang di Bandung. Sekarang kita ke Pak Suparmono. Dari mana Pak Suparmono? Mic-nya dibuka dulu, Mas. Ya, sebentar. Silakan Pak Suparmono. Mic-nya Mas, mungkin dari ini ya, dari apa, Pak dari Suparmononya. Oh, silakan. Mic-nya Pak Suparmono, silakan. Nah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Saya ini saya mengajar di SDN Tebing Merana ini, Pak. Di mana itu, Pak? Berada di perbatasan Jambi Palembang. Oh. Jambi. Tempat saya mengajar ini jauh, Pak. Untuk sekolah anak TK pun jauh. Terus sedangkan anak saya ini tidak berada sama saya, bersama orang tua saya. Nah, terus umurnya baru berkisar antara 6 tahun. Itu bagaimana Pak solusinya untuk saya melihat apakah saya sama ibunya atau saya sendirian? Iya. Baik, Pak. Ya, makasih banyak Pak Suparmono. Sikap anak tersebut kayak mana tuh Pak? Iya betul. Pak, kalau boleh tahu Tebing Merana itu tepatnya apa ya? Yang kota terdekat dengan Tebing Merana itu apa, Pak? Bayung Lincir, Pak. Bayung Lincir ya. Bayung Lincir itu Jambi ya, Pak? Kecil, Pak. Nyari sinyal saja susah nih, Pak. Iya. Tebing Bayung Lincir ya. Baik. Pak Suparmono, Masya Allah, saya kagum dengan Pak Suparmono. Masya Allah berkhidmat kepada anak-anak masa depan ini, mengajar jauh sekali. Nah,
Pak, kalau idealnya Pak Suparmono, kalau idealnya anak-anak di umur 6 tahun, 0 sampai 6 tahun itu idealnya memang kedua orang tua memang agak lebih dekat dengan anak-anak. Jadi Iya, ada 5 nih Pak Suparmono yang apa ya, haknya anak kita di umur itu. Satu, namanya kehangatan Pak, iya, kehangatan. Yang kedua, kedekatan. Kedekatan itu fisik Pak Suparmono. Jadi iya, dipeluk, dicium, didekap dan lain-lain. Yang ketiga namanya kelekatan. Kelekatan itu psikologis, Pak. iya, Misalnya Bapak Suparmono memuji anak, misalnya, ya Allah cantik banget, ya Allah soleha banget, apa gitu. Dan yang iya, keempat dan kelima adalah keterikatan dan keterlibatan. Maksudnya Pak Suparmono, kalau anak-anak bermain, Pak Suparmono juga ikut bermain, gitu ya. Nah, iya, 5 ini secara ideal, 5 ini yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, khususnya di umur 0 sampai 6 sampai 7 tahun. Nah, iya, sekarang keadaannya Pak Suparmono adalah anak-anak nggak bersama bapak, gitu ya. Anak-anak iya, bersama dengan orang tua. iya, Nah, bersama. kalau saya Pak Suparmono, satu, pastikanlah jadwal yang jelas bertemu dengan anak-anak. Pastikan itu Pak Suparmono. Jadi misalnya gini, pastikan, jadi jangan sampai anak-anak nebak-nebak gitu loh Pak Suparmono. Misalnya kapan ayah datang, nggak tahu sebulan lagi atau apa, enggak gitu. Karena anak-anak pada umur 0 sampai 7 tahun itu konsepnya kan here and now, sekarang dan di sini gitu loh Pak Suparmono. Jadi menurut emak saya, sehingga misalnya gini, oh 2 sekali sepekan Bapak dan Ibu akan datang gitu loh Pak Suparmono gitu ya. Nah, itu datang. Jadi pastikan itu jadwalnya, usahakan jadwal itu. Kemudian yang kedua menurut emak saya adalah Pak Suparmono memang harus bicara agak lebih detail dengan pihak mertua atau pihak ibu gitu. Apa hal-hal yang boleh, apa-apa yang tidak gitu loh Pak Suparmono, gitu ya. Kadang-kadang kalau nenek ini, kalau mbahnya ini kan kadang-kadang sama cucunya setali 3 uang Pak, gitu ya. Jadi bisa kompak sama cucunya gitu. Kadang-kadang aturan kita nggak dipakai lagi. Nah menurut emak saya, iya kadang-kadang kalau si mbah udah capek megang cucu gitu ya, permen keluar, apa-apa keluar gitu. Nah menurut emak saya, kita bikin kesepakatan dulu nih Pak Suparmono, kesepakatan dulu dengan pihak yang ketiga nih, pihak orang tua atau pihak mertua, mana yang menurut kita misalnya gini, ini jangan ya Bu, ini jangan ya, ini boleh, ini jangan, ini nggak boleh gitu. Karena ini umur yang sangat luar biasa nih Pak Suparmono, ini umur fondasi yang sangat luar biasa. Nah itu mungkin menurut aman saya. Ini Pak Suparmono berhenti di pinggir jalan atau gimana nih Pak Suparmono? Iya Pak. Bapak berhenti di pinggir jalan ya Pak? Iya, saya di pinggir jalan Pak. Iya. Tidak ada Baik. ya Pak. Pak Suparmono bisa tadi saya ada nomor WA saya, mungkin Pak Suparmono bisa catat nomor WA saya tadi Pak. Oh iya Pak. Nanti kita kontak-kontakan. Baik. Kita sharing ya. Ya. Tetap semangat Pak Suparmono, insya Allah. Mujahid, para mujahidah dengan istri ngajar anak-anak jauh sekali, insya Allah. Iya, desa terpencil Pak. Iya Pak. Salam buat istri, insya Allah tetap semangat Pak Suparmono. Ya, iya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Suparmono, jauh juga ya dari Jambi, Masya Allah banget sharing sore hari ini jauh-jauh. Bagaimana kita sharing untuk menjaga anak didik kita yang memang banyak sekali ternyata orang tua akan kekhawatiran anak kita, bagaimana dengan tadi ada yang sharing juga anaknya seperti apa kalau dititipkan di pesantren dan yang lainnya gitu kan, jadi ngerasa ada yang apa ya kurang percaya dan yang lainnya gitu. Kita lanjut lagi, satu lagi, apa nambah lagi, Ayah Irwan? Boleh apa, Mbak Ustazah? Dengan Bunda Lucy dari Bekasi, silakan Bunda Lucy. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya kepada Ayah Irwan dan panitia. Mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya izin off kamera tidak apa-apa? Ya. Silakan Bun. Baik. Begini Ayah, saya sebetulnya dibilang orang tua senior mungkin ya, karena anak-anak saya sudah besar-besar. Ada yang kuliah 2 orang, ada yang menikah juga 2 orang.
Insya Allah. Iya. Cuma saya masih senang mengikuti parenting karena Insya saya Allah. karena dulu mungkin tidak ada ya pada saat zaman saya gitu ya Iya. belajar seperti ini gitu. Tapi setiap kali saya mendengar saya jadi merasa ada perasaan feeling guilty sedikit gitu ya karena apa saya udah benar atau saya kayak banyak kurangnya, banyak hutang pengasuhan atau apa segala macam gitu ya. Jadi semakin kurang ilmu gitu ya. Apa Ibu? Iya, mungkin ada yang bisa dibantu sedikit kata-kata dari Ayah Irwan. Iya. Apakah ada dalam tanda petik petunjuk bahwa ini anak tersebut di usia begini tuh udah benar pola asuhnya? Iya. Apa yang bisa saya lihat secara kasat mata bahwa ada keberhasilan pengasuhan misalnya gitu ya. Betul, Bunda. Kemudian karena misalnya mereka ada yang lagi emosi atau apa, saya di usia sekarang ini hanya bisa memeluk. Saya bilang saya sangat mencintai mereka dan saya cuma punya cinta dan doa gitu. Jadi untuk misalnya membantu menyelesaikan masalah atau apa, mungkin saya juga tidak bisa terlibat lebih banyak gitu ya. Tapi cuma itu, apakah itu sudah baik atau bagaimana gitu ya. Mohon bantuannya Ayah Irwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin kita ini orang tua yang senior nih, Bun. Saya juga senior nih, Bun. Sudah punya cucu, Bunda. Gitu. Cucu sudah 2, insyaallah. Bun, apa yang Bunda sampaikan, saya juga merasakan nih, Bun. Gitu. Ketemu bagaimana cara mengasuh ini, ketemunya di tengah jalan, Bun. Setelah menikah, setelah punya anak, baru kita sadar, oh, ternyata membangunkan anak itu nggak sembarangan, gitu Bunda ya. Oh, ternyata memperlakukan anak umur segini itu harus begini. Nah, Bun, kalau Bunda bertanya, ada nggak ukuran-ukuran apakah kita sudah berhasil dalam tanda petik ya Bunda ya, mengasuh mendidik anak kita? Sebenarnya itu ada di tahap perkembangan, Bun. Itu di buku tahap perkembangan itu ada memang, Bun. Misalnya begini, anak 10 sampai 15 tahun secara normalnya kalau proses intelektualnya itu, Bun, aspek intelektualnya itu dia sudah bisa, yang tadi saya sebutkan itu, Bun, dia sudah bisa kalau ada persoalan kita nggak lagi membantu dia gitu loh, Bun, karena harusnya di umur itu skill yang sudah dia punya adalah dia bisa berpikir, dia bisa menganalisa persoalan-persoalan itu dan dia bisa memutuskan. Itu idealnya, Bun, gitu ya. Tetapi kita kan nggak bisa, misalnya begini, anak kita umur 15 tahun, kamu harus bisa berpikir, menganalisa, dan memutuskan sendiri gitu. Nggak bisa, Bun. Karena apa? Kita nggak melakukan sebelumnya itu ada stimulasi di umur 0 sampai sebelum dia menjadi umur 15 tahun gitu loh. Jadi kalau ditanya adakah ukuran-ukurannya, ada, Bun. Gitu, setiap tahap itu ada. Misalnya begini, kalau anak-anak umur 17, 18, 19 sampai umur 21 tahun itu memang ukuran-ukurannya adalah bagaimana kita nggak bisa lagi dekat dengan anak-anak, tapi ukurannya adalah bagaimana dia bisa mempunyai bergaul secara sosial, dia bisa menginikan dirinya gitu, karena memang anak-anak sudah bukan dengan kita, tapi pergaulannya sudah bukan sosial. Nanti di tahap-tahap perkembangan yang lain itu, Bun, misalnya ada di umur pembagian-bagian tadi yang saya sebutkan, 0 sampai 2 tahun itu apa tingkat keberhasilannya, 2 sampai 4 tahun itu apa, 4 sampai 7 tahun itu apa, 7 sampai 10 tahun itu apa. Itu ada di buku tahap perkembangan itu, Bun. Yang kalau saya pikir di Ma'rifatus Salam atau di sekolah-sekolah pasti ada buku itu juga gitu, Bun. Kalau enggak, kita agak susah tuh merujuk. Setidak-tidaknya kita udah tahu belum ya, udah berhasil apa belum, terbetik ya, Bun ya. Sudah berhasil apa belum? Atau setidak-tidaknya kita tahu caranya. Kalau ada persoalan di anak-anak kita di umur itu, kita tahu cara menyelesaikan. Misalnya gini, Bun. Bagi anak-anak yang di atas misalnya apa ya, di atas umur 15-16 tahun itu, kita kan nggak boleh banyak bicara sebenarnya, Bun ya, gitu ya. Kita lebih banyak mendengar sebenarnya, gitu ya. Karena di umur 15-18 tahun ke atas itu kita sebenarnya meminjamkan kuping kita 70%, mulut kita 30% gitu loh, Bunda. Nah, kalau kita tidak tahu tahap perkembangannya, anak-anak sudah besar, kita ngomongnya banyak gitu loh, Bunda. Sehingga ketika dia ngomongnya banyak itu anak-anak kita udah nggak mau lagi respect sama kita. Karena apa? Setiap melihat badan kita, setiap ketemu sama kita, anak-anak udah kebayang ceramah nih, ceramah nih, ceramah nih, gitu. Sambil lagi gitu.
Tapi ketika kita misalnya mengatakan Mas, kakak, adik, abang gitu ya. Misalnya kita bilang mama gitu ya. Misalnya mama pengen banget mendengar apa yang kamu rasakan sekarang. Udah setelah itu kita diam. Dia akan berbicara, kemudian kita memberikan respon, 5 dia bicara, 1 kita respon gitu. Nah, itu mungkin lebih tepat gitu untuk membesarkan anak-anak di umur itu. Nah, itu mungkin Bun jawabannya. Nah, selanjutnya mungkin gini Bun, karena Bunda tadi menyinggung persoalan utang-utang pengasuhan yang kita mungkin ya, saya secara jujur mengatakan saya banyak meninggalkan utang pengasuhan pada anak-anak saya. Karena anak-anak sekarang sudah punya anak juga gitu karena saya sudah punya cucu. Sehingga sekarang nih Bun, ketika kita sudah punya cucu gitu ya, kita kerasa sekarang gitu. Istrinya anak saya tiba-tiba protes ke saya gitu, misalnya ayah kata mantu saya, kenapa Mas gitu ya, kok orangnya nggak bertanggung jawab gitu. Sekarang invoice itu datang Bunda, tagihan-tagihan itu datang sekarang gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita membaca beberapa buku itu, kalau kita sudah terlanjur meninggalkan hutang pengasuhan kepada anak kita, ada 5 M yang harus kita lakukan kata para ahli itu. 1 M yang pertama adalah minta ampun kepada Allah gitu ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua keabaian kita, kelalaian kita, tidak memberikan yang terbaik di saat yang terbaik yang Allah berikan kepada anak kita. Yang sekarang meninggalkan hutang pengasuhan yang banyak pada anak-anak kita. Dia tumbuh sebagai seorang laki-laki secara fisik, tapi perkembangannya nggak tumbuh secara seorang laki-laki. M yang kedua adalah kita mengakui. Mengakui itu maksudnya adalah kita bilang dengan pasangan kita bahwa misalnya Mas ngerasa nggak bahwa kita punya utang pengasuhan terhadap anak sulung kita. Kalau pasangan kita merasa bahwa oh iya Dek, aku juga merasa gitu. Itu poin yang besar itu Bunda gitu, supaya kita bisa masuk pada poin berikutnya. Tapi yang menjadi tantangan adalah ketika kita bicara dengan pasangan kita, mengatakan bahwa Mas lihat nggak anak kita udah umur segini, tapi dia nggak bertanggung jawab, dia nggak ini. Kalau suami mengatakan, biasa aja, ini menjadi suatu tantangan baru nih buat HR baru nih gitu ya. Nah, mudah-mudahan Bunda ada kesempatan kita nanti kita ketemu lagi gitu Bunda untuk untuk membicarakan lebih detail persoalan utang pengasuhan kepada anak-anak kita ini. Terima kasih Bunda sudah mencontohkan kepada kami bagaimana meskipun sudah menjadi senior tapi tetap belajar terus gitu Bunda ya. Masya Allah. Wallahu a'lam shawab. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ibu Lucy yang dari Bekasi ya. Satu lagi, Ayah Irwan bagaimana? Ayah Irwan satu lagi. Baik. Boleh? Oke, kita Ibu Lucy. Ya, boleh. Dari Bekasi. Bekasi. Udah boleh Oh, Ibu Fitri. Mohon maaf, Ibu Fitri dari mana ya? Ibu Fitri silakan. Tapi tadi ditawarin. Mohon maaf Ibu Fitri, suaranya kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak sekarang pesantren di Narek. Sekarang insyaallah kan kelas 5. Suaranya kurang jelas ya? Iya. Ini saya mempunyai keren. Mohon maaf Ibu Fitri, sekali lagi. Dekat Gimana dengan nih? mikrofonnya. Gini, sudah ya. Bunda, sudah kedengaran belum suara saya, Bunda? Sudah, silakan. Ini saya mempunyai anak. Anaknya ini kan rencananya nanti kan 2 tahun lagi ya. Tapi yang anak saya yang kedua yang laki-laki ini karakternya itu pendiam sekali Bunda. Bapak Irwan pendiam, kemudian tidak terlalu bergaul sih sama teman-temannya, jadi sifatnya itu melankolis banget, introvert. Jadi kalau misalnya ada masalah, ada apa tuh gampang banget nangis. Itu saya juga gimana ya?
Melu banget. Jadi kalau gimana cara menstimulusnya anak saya ini, karena kan 2 tahun lagi mau masuk pesantren, saya itu takut dia itu nanti dibully sama teman-temannya karena sifatnya itu yang pendiam, yang tidak terlalu bergaul sama teman-teman. Jadi saya kan, aduh gimana ya? Anak lain mungkin nyuruh anaknya, ayo pulang, malah saya, ayo main keluar, ngapain di rumah gitu. Karena nggak seperti itu, di rumah paling dia get atau gitu. Jadi tidak terlalu bergaul gitu sifatnya itu. Nah, gimana misalnya? Iya. Nanti di sekolahnya itu korban pembulian karena dia. Iya. Mungkin bisa dibantu sama saya. Baik. Ya, silakan. Iya, sama-sama Bu Fitri. Nah, kalau saya kuncinya tadi yang Bunda sebutkan, Bunda Fitri. Jadi tidak lagi memberikan stimulasi, tapi saatnya memberikan simulasi. Jadi perbanyak kelas simulasi, perbanyak role play, perbanyak memperlihatkan, terbanyak memperlibatkan anak-anak. Nah, siapa tokoh yang paling bagus ini memang ayah nih Bunda. Jadi ayah memang proses simulasi diperbanyak Bun. Banyak mengalami hal, misalnya mengalami, kalau istilahnya teman-teman di Ma'rifatus Salam itu adalah hands on, minds on gitu Bunda Fitriana. Jadi biarlah dia disimulasikan, tidak lagi stimulasi Bun. Jadi memang apa misalnya, ajak anak-anak misalnya dengan ayahnya pergi traveling kemana gitu loh Bun. Biarkanlah dia merasakan gitu Bun. Yang paling penting dia merasakan. Kalau menurut saya kalau distimulasi lagi rasa-rasanya nggak terlepas nih dengan anak umur segini. Nanti masuknya kayak minds on Bun. Masuknya itu sebagai bahan aja bagi dia gitu Bun. Padahal umur segitu dia harus praktek itu Bunda. Dia harus melihat misalnya gini Bun. Dia harus melihat menolong itu seperti apa dan dia harus dilibatkan menolong itu seperti apa. Makanya sebutnya konsepnya simulasi atau see and do gitu loh Bun. Diperlihatkan dan kemudian dilibatkan, perlihatkan, dilibatkan, perlihatkan, dilibatkan, perlihatkan, dilibatkan. Nah, mudah-mudahan masih ada waktu kita gitu untuk mensimulasikan ini kepada anak-anak, keponakan saya yang tadi Bunda Fitri sebutkan itu, sehingga nanti pada waktunya dia sudah dia sudah cukup kosakatanya banyak, kosarasanya juga banyak gitu. Karena apa? Tadi prosesnya tidak lagi stimulasi, tapi proses simulasi. Nah, saya berharap betul kepada Bapak ini sebenarnya. Itu untuk melakukan ini dengan anak-anak. Jadi menurut saya jangan nasihati lagi Bun. Jadi prakteklah sama Bapak gitu. Mudah-mudahan anak-anak kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan banyak yang tadi saya sebut kosakata dan kosarasa itu. Mungkin gitu Bunda Fitri. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kurang-kurang. Terima kasih Pak Irwan. Sama-sama. Bunda Fitri di mana nih posisinya? Saya di Karawang Pak. Oh, Masya Allah. Ya, anak saya alhamdulillah yang pertama di Ma'rifatus Salam yang akhwat. Oh ya, ada ya yang di akhwat kalau tidak salah. Makanya saya kasar kenal gitu. Baik. Umi Mutiara Bunda. Oh iya, baik. Terima kasih kepada Umi Fitria. Umi Mutiara. Ya, Mutiara ya. Mana Ayah Irwan? Sudah cukup? Baik, ya. Karena saya lagi nunggu. Ustadz, ada yang nanya di chat, kasihan dari tadi sedikit. Ya. Untuk yang di chat nanti kita akan bahas lagi. Silakan nanti untuk bertanya di grup webinar saja. Silakan untuk Ayah Irwan closing terlebih dahulu ya terkait baik. Tips dan triks ramah dan anak bagaimana kita luar biasa sekali. Jujur saja saya pribadi mendapatkan materi yang sangat luar biasa ini untuk sore hari ini yang memang Masya Allah pokoknya gitu ya. Untuk saya pribadi gitu lebih kepada ternyata ayah itu sangat benar-benar penting banget yang memang ada usia di mana tadi yang Ayah Irwan sebutkan yang memang harus dekat sekali dengan anak-anak. Ya, baik. Silakan Ayah Irwan. Iya, kalau dari saya Ustazah, Bapak dan Ibu semua adalah kalau kita memilih sekolah, menurut saya jangan tanggung-tanggung gitu ya Bunda ya. Jadi jadikanlah sekolah itu benar-benar partner gitu. Jadi kalau saya carilah persamaan yang banyak gitu karena kita harus kompak nih dengan pihak sekolah gitu ya.
nggak ada salahnya kita terbuka dengan pihak sekolah, terutama yang tadi saya sebutkan 3 hal yang paling penting sebenarnya, soal prinsip pengasuhan, soal pola pengasuhan, dan soal roadmap pengasuhan. Mudah-mudahan kalau 3 itu sudah kita samakan gitu dengan pihak sekolah, mudah-mudahan insya Allah anak-anak kita, insya Allah ya, mudah-mudahan anak-anak kita tidak terlalu banyak mengalami persoalan ketika dia besar kelak kemudian hari. Mungkin itu Ustazah yang bisa saya sampaikan. Nah, terakhir saya mohon maaf kalau ada yang salah-salah, terbatas pengetahuan dan kemampuan saya. Nanti kalau ada apa-apa bisa lewat WA atau DM ke Instagram yang tadi saya sudah bagikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ayah Irwan dan kepada Bunda dan Ayah semuanya yang hari ini super luar biasa mendengarkan webinar parenting ini yang menurut saya lebih dipraktekkan lagi gitu ya. Ya Bunda ya Ayah. Oke, kita tutup saja. Alhamdulillah acara demi acara sudah selesai. Ya, selanjutnya mungkin mohon maaf. Ya. Untuk pertanyaan lebih lanjut, nanti kita bisa diskusi di forum grup webinar. Ya, sebelum kita tutup bersama-sama, saya selaku MC pembawa acara pertemuan parenting hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang dikenan di hati Ayah dan Bunda, serta seluruh para peserta webinar semuanya. Sekian, mari kita tutup bersama acara webinar ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Irwan. Amin. Bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.